Singa kecil itu jatuh dari pohon. Secara tak sengaja jatuh ke sarang burung. Tiba-tiba elang raksasa datang. Singa itu terlihat menjadi lebih kecil. Dia jatuh di pangkuan seorang gadis. Gadis itu terkejut. Dia tak tahu dari mana singa kecil itu berasal. Dia membawanya pulang. Tapi saat dia akan menutup pintunya, serigala seputih salju masuk ke dalam rumah. Pergi ke bawah tanah seperti rumahnya sendiri. Gadis itu dengan berani memegang senter untuk memeriksa. Lalu dia melihat serigala itu sedang duduk. Gadis itu menelpon penjaga. Tapi di sini tidak ada sinyal. Harus pergi ke danau untuk mencari sinyal. Dia tak sengaja bertemu dengan Ranger dari Zoological Society. Tadi malam ada kecelakaan pesawat. Anak singa di pesawat yang akan terbang ke sirkus hilang. Mereka mencari anak singa itu. Gadis itu tidak memberitahunya. Memang benar dia menemukan anak singa itu. Tapi dia tak ingin membiarkan anak singa itu dibawa ke sirkus. Dan keputusan ini mengubah kehidupan keduanya. Setelah mengalihkan petugas, dia memberanikan diri untuk pergi ke serigala itu. Saat ini serigala kecil menghisap susu. Anak singa sudah puasa sepanjang hari. Dia lapar dan menaruh kepalanya di perut ibu serigala untuk menyusu. Untungnya ibu serigala tidak mengusirnya. Gadis itu tersenyum saat melihatnya. Dia memutuskan untuk memberi mereka makan. Hari-hari berikutnya dia mengajak mereka jalan-jalan ke hutan. Mereka mengejar dan bermain. Saat gadis itu beristirahat, dua anak itu berbaring dengan tenang. Ingin melindungi gadis itu seperti ksatria. Mereka membawa sukacita untuk hidupnya yang membosankan. Hari ini gadis itu memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Meski tidak nyaman, tapi dia harus meninggalkan dua anak itu di dalam rumah. Untungnya ada ibu serigala di sini. Tapi baru saja gadis itu pergi, pemburu menemukan ibu serigala yang sedang mencari makan. Pemburu mengangkat senjatanya dengan hati-hati. Ibu serigala mendesis dan jatuh. Pemburu dengan bersemangat maju untuk mengikat lehernya. Saat gadis itu kembali, pemandangan di dalam rumahnya mengejutkannya. Dua anak itu telah mengacaukan rumah. Sebelum dia bisa marah, dia menemukan ibu serigala hilang. Dia pergi kemana-mana dan masih tidak bisa menemukannya. Memikirkan dua anak yang belum makan, dia segera mengambil sekotak makanan. Dia tahu dirinya tidak bisa menjaga dua anak itu. Satu-satunya cara adalah menghubungi Asosiasi Perlindungan Hewan. Di malam hari, dua anak itu memiliki firasat. Mereka menyelinap masuk ke kamar gadis itu. Dua anak itu berkeliaran di sisinya. Gadis itu diam-diam bertekad untuk tidak meninggalkan keduanya. Setelah ibu serigala pergi, gadis itu menjadi ibu mereka. Dia merawat mereka dengan baik, bermain dengan mereka di rumput, memainkan piano untuk mereka. Kadang anak serigala juga bersemangat, duduk di depan piano dan memainkannya. Suara piano menembus hutan. Musim dingin dengan cepat tiba. Salju putih menutupi pegunungan dan hutan. Dua anak itu menjadi hewan besar. Mereka bermain dan berlarian di salju. Gadis itu menyiapkan makanan yang lezat. Musim semi tiba dengan cepat. Hutan hidup seperti sebelumnya. Dua anak itu harus menahan diri sepanjang musim dingin. Sekarang saatnya untuk berlari dengan bebas di dalam hutan. Ibu dan anak itu pergi ke sebuah pulau kecil untuk berjalan-jalan. Serigala dan singa melihat mereka. Ibu dan anak itu segera naik perahu. Gadis itu panik. Dia takut mereka akan menakuti-nakuti orang. Dia berusaha memanggil mereka. Alhasil dia jatuh tersandung. Kepalanya membentur batu dengan keras. Serigala melihatnya dan bergegas ke arahnya, menggosokkan tubuhnya ke tubuh gadis itu untuk membangunkannya. Singa juga segera datang. Mereka mengelilingi gadis itu, mengaung seperti memohon bantuan. Sampai hari berikutnya, akhirnya ada orang yang melewati danau. Serigala melolong keras. Pria itu mengikuti suara, tentu saja melihat gadis yang tak sadarkan diri. Tapi serigala dan singa ada di dekatnya. Dia tidak berani mendekat. Dia meminta bantuan dari penjaga hutan. Gadis itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang untungnya ada serigala dan singa yang membuatnya tetap hangat. Jika tidak mungkin dia akan meninggal tadi malam. Saat gadis itu bangun, dia segera bertanya tentang serigala dan singa. Pria itu memberitahunya, penjaga hutan membawa mereka pergi dan menghubungi seseorang. Serigala salju harus diberi makan dengan hati-hati. Itu adalah binatang yang berharga. Serigala langka yang sangat dilindungi. Ibu serigala juga ada di sana. Ternyata ibu serigala dibawa pergi oleh pusat konservasi. Tapi singa itu tidak beruntung. Dia dibawa ke sirkus. Pemilik sirkus setiap hari menyuntikkan obat untuk mengendalikannya. Bahkan melepas cakarnya yang tajam. Singa itu menjadi penghasil uang di sirkus.
Mereka menguncinya di dalam kotak kayu. Singa sangat ketakutan, hanya bisa mengungkapkan kemarahannya dengan mengaum. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan itu. Gadis di rumah sakit masih mengkhawatirkan mereka. Saat perawat tidak memperhatikan, dia menyelinap keluar dari rumah sakit. Dia segera menghubungi orang dari pusat konservasi. Setelah mengkonfirmasi serigala kecil aman, satu-satunya yang dikhawatirkannya adalah singa kecil. Dia mengunjungi sirkus. Dia bertemu dengan kelompok sirkus yang akan tampil. Gadis itu bertanya apakah dia punya singa. Tapi ternyata dia tidak punya. Sementara itu bos sirkus masih membawa singa ke banyak sirkus. Dan hari itu mobil sirkus kebetulan berada di dekat pusat konservasi. Serigala segera mengenali suara singa, melolong untuk menanggapinya. Kini di hati serigala kecil memiliki keputusan yang berani. Karena ingin menyelamatkan singa itu, serigala kecil akan menjelajahi daratan dengan 4 kakinya. Orang pusat melihat pagar yang rusak. Serigala itu jenius. Orang pusat pikir dia lari untuk menemukan gadis itu. Jadi mereka menelpon gadis itu. Saat mendengar serigala telah melarikan diri, gadis itu sadar bahwa serigala itu pasti akan menemukan singa. Itu benar. Saat ini serigala mengikuti aroma singa. Menemukan singa di sebuah sirkus. Dia menggali lubang dengan cepat. Dengan mudah menyelinap masuk ke dalam. Tapi saat dia sampai di kandang singa, dia tidak bisa membuka kandangnya. Dia membawa satu dahan pohon. Mencoba untuk membongkar kandang dengan dahan pohon. Melihat tindakan konyol dari serigala itu, singa menggigit dahan pohon. Lalu mereka memberikan kekuatan bersama-sama. Dahan pohon itu patah menjadi 2. Ini memalukan. Singa itu tidak puas. Saat itu bos sirkus datang. Serigala kecil itu melihatnya dan segera bersembunyi. Bos sirkus melihat singa itu menjadi aneh. Dia penasaran dan membuka kandangnya. Serigala melihat waktunya telah tiba. Dia langsung lari ke bos sirkus, lalu kabur dengan cepat. Singa juga segera melarikan diri. 2 teman akhirnya bertemu lagi. Mereka saling bermain lagi. Setelah itu mereka pulang. Serigala dan singa mengikuti aroma lagi. Terus-menerus mencari arah pulang ke rumah. Mereka lapar dan menyelinap masuk ke supermarket. Lalu pergi memakan makanan. Keamanan supermarket mendengar kebisingan. Dia segera kembali ke ruang keamanan. Saat dia membunyikan sirine, serigala dan singa itu telah lama melarikan diri. Sementara itu gadis itu memberitahu orang dari pusat konservasi. Dia yakin bahwa serigala kecil itu menyelamatkan singa. Pria itu memohon bantuannya untuk menemukan mereka. Karena di leher serigala ada kalung pelacak. Mereka dengan mudah mendeteksi lokasinya. Pasukan polisi kota sedang berburu serigala dan singa. Bos sirkus juga membawa pistol dan pergi ke hutan. Menemukan singa dengan cepat. Bos sirkus mengarahkan pistol ke singa. Serigala kecil lari tanpa ragu. Dia mendorong jatuh bos sirkus. Juga menerima obat bius. Dosis untuk singa terlalu besar bagi serigala kecil itu. Bos sirkus menyuruh anaknya untuk membuang kalung serigala itu. Setelah itu mereka pergi. Singa itu datang ke serigala. Mungkin suara singa menangis membangkitkan kehendak serigala kecil itu. Serigala itu bangun secara ajaib. Malam itu kelompok gadis itu menemui bos sirkus. Ternyata anak itu membawa kalung serigala itu. Anak itu membawa mereka ke tempat serigala. Tapi serigala itu sudah tidak ada. Mereka hanya harus berusaha menemukannya. Saat ini anak itu menyebutkan singa di sirkus seperti tertarik dengan suara piano. Gadis itu tersenyum mendengarnya. Dia datang dengan cara, mereka berkendara melalui daerah hutan. Memutar suara piano dengan volume tinggi. Singa itu mengenali suaranya dan mendekat ke arah suara itu. Akhirnya mereka menemukan singa itu. Singa membawa gadis itu ke serigala kecil. Mereka bersembunyi di rumah kayu. Begitu gadis itu bersiap untuk membawa mereka pulang. Polisi juga menemukan mereka. Gadis itu kabur bersama serigala dan singa. Mereka melarikan diri ke tepi danau. Jika berenang melalui danau itu, mereka bisa pulang. Saat ini polisi datang. Mereka bisa menembak serigala dan singa kapan saja. Singa memberi isyarat pada gadis itu untuk membawa serigala pergi. Lalu dia pergi ke hutan untuk mengalihkan perhatian. Gadis itu hanya bisa membawa serigala kecil dengan sedih. Setelah bekerja keras, mereka akhirnya tiba di rumah. Tapi tiba-tiba ada banyak suara tembakan di hutan. Serigala kecil dengan cemas berjaga di dermaga. Gadis itu patah hati. Saat mengira singa itu tak akan kembali lagi. Tiba-tiba di hutan ada gerakan aneh. Ternyata itu singa. Dia lolos dari pengejaran. Serigala bersemangat untuk bertemu dengannya. Semua orang menangis melihat persahabatan indah dua hewan itu. Perasaan nyata dan benar dapat mengatasi ketegangan.
Dua hewan itu seharusnya menjadi musuh. Tapi mereka menciptakan persahabatan yang hebat. Dan semuanya dimulai dengan cinta. Tidak saling menyerang ataupun membunuh. Hewan bukanlah alat untuk menghasilkan uang. Mereka milik alam. Ini adalah kisah nyata. Serigala dan singa itu hidup bersama selamanya. Tumbuh bersama dalam kebebasan yang menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.